Oke, hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Jadi pelajaran tentang fungsi ini adalah lanjutan dari materi relasi. Jadi setelah kalian belajar relasi dilanjutkan dengan fungsi. Nah, untuk kelas 8 kalian belajar tentang fungsi. Di sini fungsinya nanti bentuknya adalah fungsi linier, ya. Fungsi linier. Nanti di kelas 9 kalian belajar fungsi kuadrat. Ya, ini kelas 8. Perlu Pak Guru jelaskan ya, fungsi linier, fungsi kuadrat. Bedanya apa? Arti linier itu apa ya? Linier itu artinya adalah berpangkat satu. Ya, jadi nanti istilah ini akan sering disebut. Jadi kalian murid-murid Pak Guru harus bisa mengerti arti linier itu apa. Linier itu artinya berpangkat satu. Jadi kalau disebut fungsi linier, nanti semua komponen di dalam fungsi itu, aljabarnya, angka-angka di dalamnya ya, konstanta, koefisien, semuanya berpangkat satu. Nanti kalau kelas 9 kalian belajar yang satu tingkat lebih di atasnya, yaitu fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat, kuadrat itu artinya berpangkat 2. Kuadrat itu berpangkat 2. Sekarang fungsi linier itu fungsi yang komponen di dalamnya masih pangkat 1 semua. Tetapi ingat, pangkat 1 itu tidak ditulis. Makanya nanti kalau kalian lihat komponennya itu nggak ada pangkatnya. Kalau nggak ada pangkatnya bukan berarti tidak ada pangkat, tapi ada, yaitu satu. Misalkan kalian lihat angka di halaman buku kalian, halaman 60, halaman 28, itu ada pangkatnya, bukan nggak ada. Nggak ada kok Pak Guru, ada, tapi hanya bisa dilihat dengan kacamata ilmu. Kalau ilmunya cukup bisa lihat, kalau nggak cukup ilmunya kurang nggak bisa lihat, ya. Oke, sekarang kita belajar tentang fungsi dulu, bentuk fungsi. Perbedaannya dengan relasi itu apa? Perbedaannya dengan relasi di sini, Pak Guru kasih contoh. Oh, tapi sebelum saya kasih contoh, saya kasih penjelasan begini. Jadi fungsi itu adalah bagian dari relasi. Tetapi relasi itu tidak semuanya bisa disebut sebagai fungsi. Kalau digambar dalam bentuk diagram Venn itu seperti ini. Kalian ingat diagram Venn? Pelajaran kelas 7 tentang himpunan. Jadi ini relasi ya. Ini relasi, di dalamnya itu ada yang bisa dibuat menjadi fungsi, yang bisa disebut sebagai fungsi. Nah, tulisan Pak Guru masih kayak anak kelas 3 SD. Nah, begini jadi, kalau kalian paham tentang diagram Venn di kelas 7 dulu, jadi begini. Relasi itu bisa disebut sebagai fungsi jika memenuhi syarat tertentu. Makanya bentuknya fungsinya di dalam. Karena semua fungsi itu pasti anggota dari relasi. Ya. Tetapi relasi, ini bagian dari relasi ya. Itu ada yang bukan fungsi. Paham maksud diagram Venn ini? Jadi fungsi itu pasti relasi. Fungsi itu pasti relasi. Tetapi relasi itu belum tentu fungsi. Gitu loh. Ya. Jadi contohnya relasi ini adalah Kabupaten Sanggau. Pak Guru kasih contoh yang mudah. Relasi itu Kabupaten Sanggau, sedangkan fungsi itu adalah Kecamatan Sekayam. Nah, itu. Sanggau itu relasi, kalau fungsi itu Sekayam.
Kalau orang yang memiliki KTP Sanggau ya, itu belum tentu adalah orang Sekayam. Paham? Karena di sini mungkin adalah orang Kembayan, ya kan? Bisa orang Kembayan, bisa juga orang Beduai, ya. Ada juga mungkin orang mana? Orang kecamatan yang lain. Ini Kembayan sudah. Mungkin ke kecamatan Kapuas ya, kan ada kecamatan Kapuas, Sanggau sana ya. Mungkin ada kecamatan Noyan. Oh iya, yang dekat-dekat sini. Mungkin juga adalah orang Entikong. Iya kan? Orang Entikong. Nah, tetapi kalau dia adalah orang Sekayam, nah kalau orang Sekayam pasti dia orang Sanggau. Paham di sini? Kalau pakai contoh ini ngerti ya langsung ya. Kalau dia adalah fungsi, pasti dia punya relasi. Tapi kalau relasi belum tentu fungsi. Nah, mudah kan kalau begini pahami? Nah, kenapa? Karena sebuah relasi itu dapat dikatakan menjadi fungsi, itu punya syarat. Ya. Syarat relasi bisa disebut sebagai fungsi, itu punya syarat, ya. Syaratnya, kalau kalian lihat di buku LKS kalian halaman 69, syaratnya ada dua. Yang pertama, ya, Pak Guru langsung gambar sebuah relasi ini. Ini fungsi. Pak Guru pakai notasinya sekarang X sama Y saja. Atau X. Ini himpunan X. Ini disebut fungsi X. Sekarang nyebutnya begini. Kalau kemarin ini relasi kan, kalau sekarang fungsi. Ini himpunan X domainnya, kemudian fungsi X itu kodomain. Sekarang sebutannya itu bayangan, bayangannya X. Nah, sebuah relasi bisa disebut sebagai fungsi itu jika memenuhi dua syarat ini. Syarat yang pertama apa? Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Jadi anggota A-nya ini B ya. Kalau untuk konteks notasi yang dipakai itu A dan B. Jadi anggota A harus mempunyai bayangan di B. Nah, ini harus punya bayangan di B. Misalkan ini A, B, C, ini D, E, F, G. Syarat yang pertama itu anggota A atau anggota X ini harus punya pasangan. Harus punya pasangan. Nih, ini contoh fungsi. Ini. Ini. Nah, ini fungsi. Syarat yang pertama terpenuhi. Apa? Pak Guru pakai bahasa saya ya. Kalau pakai bahasa buku yang di LKS itu. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Kalau bahasa saya, ya, anggota A tidak boleh jomblo. Kalau jomblo pasti langsung tahu ya. Ada yang nggak tahu arti jomblo? Jomblo itu single. Apa bahasa sekarang? Masih pakai? Waktu Pak Guru SMP istilahnya itu jomblo. Masih ya? Berarti ngerti semua langsung pasti. Jadi anggota A itu tidak boleh jomblo. Artinya nggak boleh nggak punya pasangan. Berarti memenuhi syarat enggak ini? Halo? Tidak, Pak Guru. Loh, memenuhi dong. Memenuhi. Kan anggota A semua punya pasangan ini. A punya pasangan D, B punya pasangan E, C punya pasangan E juga. Jadi semua punya pasangan.
Saya garis bawahi anggota A. Syaratnya itu anggota A. Jangan lihat B. Karena syaratnya itu adalah anggota A. Tidak boleh jomblo. Loh Pak Guru, itu F dan G nggak punya pasangan. Loh itu kan anggota B. Yang saya maksud di sini adalah anggota A. Gitu. Paham? Oke, gampang ya kalau pakai istilah jomblo ya, langsung ngerti kalian. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua, setiap anggota A dipasangkan tepat dengan tepat satu anggota di B. Jadi di buku kalian, LKS kalian, tolong kasih garis bawah di kata tepat satu. Artinya apa? Artinya ini, anggota A, setelah anggota A tidak boleh jomblo ya. Tadi kan anggota A nggak boleh jomblo, nggak boleh nggak punya pasangan. Aku di sini, misalkan ya, aku di sini nggak mau menikah di sini. Saya nggak mau punya pasangan. Maaf, saya pakai kata maaf misalkan, saya mau hidup selibat di sini. Kalau hidup selibat di lingkungan iman Katolik pasti tahu, biarawan, tidak menikah di sini. Itu nggak boleh. Pokoknya A harus ada pasangannya. Itu fungsi. Setelah punya pasangan semua, syarat yang kedua, anggota A ya, itu tidak boleh apa? Maaf saya pakai kata tidak boleh mendua. Tidak boleh mendua. Ya, nggak boleh mendua. Artinya apa? Tidak boleh bercabang. Nggak boleh kalau pakai bahasa yang mungkin juga pasti kalian ngerti lah ini. Nggak boleh poligami, nggak boleh poliandri, nggak boleh punya pasangan lebih dari satu. Kenapa? Karena A ini adalah iman Kristen, iman Kristiani. Ya, kalau Kristiani kan apa? Monogami, satu laki-laki, satu perempuan. Ya. Nah, anggota B itu boleh karena dia mungkin di sini bukan Kristiani. Jadi boleh punya pasangan lebih dari satu, tapi perhatikan pokoknya syaratnya yang kedua, anggota A tidak boleh mendua, nggak boleh bercabang di sini. Lalu jangan tanya protes, lu Pak Guru, itu kok punya pasangan dua Pak Guru? Oh itu kan B, ya syaratnya itu hanya di anggota A, ya. Perhatikan fokusnya harus di A, ya fokusnya di A. Fokusnya di A. A tidak ada cabang, ya udah. Berarti ini fungsi. Gitu. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini pakai bahasa Pak Guru? Saya berharap lebih mudah dimengerti. Pokoknya syaratnya dua ini. Lebih mudah dipahami. Dah? Jelas? Paham? Ada yang mau bertanya? Cukup? Ya, oke. Kalau paham, kita coba. Tapi kalau nanti dinyatakan dalam bentuk diagram yang lain juga sama ya. Teorinya, dalilnya sama. Syaratnya begini. Nanti kalau dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius, dinyatakan dalam bentuk diagram pasangan berurutan, kan ada 3 diagram kan? Harus paham. Pokoknya teorinya seperti ini syaratnya. Nanti penerapannya ya tinggal disesuaikan. Coba Pak Guru kasih contoh, ini masih dalam bentuk diagram panah. Coba dipahami dulu. Pertanyaannya, diagram berikut yang bukan fungsi. Pak Guru garis bawah yang bukan fungsi. Berarti yang bukan fungsi hanya satu, yang lain fungsi. Yang bukan fungsi yang mana? Yang A. Ya, kita uraikan satu persatu. Yang A kok bukan fungsi, kenapa? Yang tidak memenuhi syarat yang mana? Syarat apa yang tidak terpenuhi? Ada anggota A yang punya dua pasangan. Iya, anggota A ada yang mendua Pak Guru. Nah ini.
Ini yang membuat syarat kedua gagal, ya. Bukan fungsi. Kenapa? Anggota A ada yang bercabang. Kalau lihat B, syarat pertama terpenuhi enggak? Terpenuhi. Kenapa? Karena anggota A semua punya pasangan. Nih Pak Guru, dia sudah punya pasangan. Dia enggak jomblo lagi. Ya, tiga-tiganya punya pasangan. Terus syarat yang kedua, tidak boleh ada cabang. Betul kan? Loh Pak Guru, tapi itu yang di kanan kok ada cabang? Nah, itu tidak masalah. Kenapa? Dia anggota kodomain, ya, kodomain atau anggota B. C. C itu nggak jauh beda ya dengan B ya. Syarat pertama terpenuhi karena tiga anggotanya punya pasangan semua. Syarat yang kedua tidak boleh ada cabang di A. Terus yang D, wah yang D ini malah lebih bagus. Nah, yang D ini dua syarat terpenuhi karena semua anggota A itu adalah berpasangan semua dan tidak ada cabang sama sekali. Nah Pak Guru jelaskan sekalian untuk materi di halaman 71 itu disebut fungsi korespondensi satu-satu. Itu sekalian. Ini contohnya, ini korespondensi satu-satu. Aduh, kok tebirong. Nah, ini disebut fungsi korespondensi satu-satu. Kenapa? Syarat fungsi disebut korespondensi satu-satu itu seperti ini. Ini hubungan yang indah. Kenapa? Karena setiap anggota A punya satu pasangan di B dan setiap anggota B punya pasangan di A hanya satu. Jadi kalau kalian lihat di halaman 71 itu anggota A punya pasangan satu di B, pasangan B punya satu pasangan juga satu di A. Kebalikan enggak apa-apa. Tapi kalau bersilang gimana Pak Guru? Ya enggak masalah. Yang penting anggota A hanya punya satu anggota di B. Setiap anggota B punya satu pasangan di A. Itu namanya korespondensi satu-satu. Kalau bagian yang paling kanan itu bukan korespondensi satu-satu di halaman 71 ya. Kenapa? Karena Z itu punya pasangan B dan C. Makanya itu bukan korespondensi satu-satu. Sekalipun itu disebut fungsi. Itu fungsi bukan? Itu fungsi loh. Ya kan? Itu fungsi, tapi bukan fungsi korespondensi satu-satu. Paham ya? Mudah ya? Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan di sini? Cukup jelas ya? Kita lanjutkan kalau begitu. Sekarang dalam bentuk diagram pasangan berurutan. Nah, Pak Guru berkembang menjadi bentuk diagram yang baru. Pertanyaannya adalah himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan fungsi. Berarti hanya satu, yang bukan fungsi tiga. Yang fungsi yang mana? Coba lihat dulu, jangan dijawab dulu, dipahami, baru kita nanti akan bahas. Sudah punya jawaban? Sudah? Oke. Silahkan ketik di chat. Jawabannya apa? Oke.
Dua orang sudah menjawab? Ya, 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 ya. Jawabannya sepertinya sama semua. Oke, benar sekali ya. Ada beberapa sudah menjawab, jawabannya memang A. Biasanya untuk himpunan pasangan berurutan ya, himpunan pasangan berurutan yang membuat dia menjadi bukan fungsi itu karena ada cabang. Jadi ada anggota A yang memiliki lebih dari satu pasangan. Ya. Contohnya apa? Contohnya yang ini. Ini dengan ini. Oh, 0 punya pasangan 6. Yang depan itu loh. Pokoknya yang depan itu tidak boleh disebut lebih dari satu. Paham? Ini 0 punya pasangan 6. Di sini 0 punya pasangan 9 lagi. Nah, berarti nanti itu 0 itu ke 6 dengan ke 9. Nah, ini nggak boleh. Ini bukan fungsi ya. Gitu. Ini juga terjadi di C. 1 punya pasangan 2, lalu 1 punya pasangan 4, malah 1 punya pasangan 6 lagi. Wow, ini kurang ajar ini. Disuruh punya pasangan 1 malah punya pasangan 3. Ini nggak sopan ini, ya. Kemudian yang D juga begitu. 0 punya pasangan 1, 0 punya pasangan 2. Wah, ini memang keterlaluan ini mereka. Ini punya pasangan lebih dari 1 juga. Nah, jadi jawabannya yang A ya. Karena 1 punya pasangan 2, 2 punya pasangan 4, 3 punya pasangan 6, 4 punya pasangan 6. Tapi kalian jangan bingung karena duanya itu disebut 2 kali, tetapi ini anggota B ya, ini anggota B, tapi yang ini anggota A, gitu. Tidak bingung ya, paham ya? Karena ini di kanan, yang ini di kiri, begitu. Yang ini 6 dengan 6, tapi ini cabangnya di kanan, begitu. Oke, cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kita mau coba gambar ini kalau dalam bentuk diagram panah mungkin lebih jelas ya? Ya, kita gambar saja. Ini anggotanya 1, 2, 3, 4 yang A itu. 1, 2, 3. Aduh, mana kemarin ini? Kepencet. Bro, hapus dulu. Di sini aja di atas. 1, 2, 3, 4. Anggota A kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang B anggotanya 2, 4, dan 6. 2, 4, dan 6. Ya, begitu. Kemudian 1 punya pasangan berapa? 2. 2 punya pasangan 4. 3 punya pasangan 6. Nah, burung kacernya siapa tuh yang bunyi itu? 4 punya pasangan 6. Ya. Jadi ini fungsi ya, karena syarat pertama semua anggota A punya pasangan. Syarat yang kedua tidak boleh ada cabang di A. Nah, gitu. Kalau pakai bahasa Pak Guru, saya berharap lebih paham, lebih mudah. Soal yang kedua, soal yang sama. Di antara relasi dalam himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan pemetaan, relasi ini yang pemetaan yang mana? Sama, kalau sudah dapat jawabannya silahkan ketikkan di kolom komentar. Pak Guru, Ya, pemetaan itu apa? pemetaan itu istilah sama
dengan fungsi ya. Maaf, belum Pak Guru singgung ya. Pemetaan itu fungsi. Pemetaan tuh fungsi, dipetakan gitu. Sudah? Ada lagi? Silakan. Oke, ya. Jawabannya benar. Jawabannya adalah C. Ya, kenapa? Sama seperti yang tadi. Biasanya itu yang mengganjal, yang menjegal, yang membuat dia menjadi bukan pemetaan, ya, biasanya adalah percabangan di A. Ini terjadi di sini. P punya pasangan 1, P punya pasangan 2, P punya pasangan 3. Ya, nggak boleh. Yang di depan nggak boleh double. Ya. Yang di depan tidak boleh ganda ya. Karena ini membuat dia percabangan. Ya. Yang B juga. Ini P dan P. Kemudian yang D, P dan P juga terjadi di sini. Yang C itu jelas. Untuk A-nya beda semua. P, Q, R. Sekalipun dia memiliki pasangan sama. Ya. P, Q, R. Misalkan anggota B itu 1, 2, 3 begini. Jadi ini semuanya ke 1. Ini fungsi juga kan? Nah, ini fungsi juga. Ini fungsi juga ini. Nah. Loh Pak Guru itu 2 dan 3 kok punya pasangan? Kok nggak punya pasangan? Ya nggak apa-apa. Kan nggak ada syarat seperti itu. Jelas? Oke, paham? Oke. Sekarang saya lanjutkan bagian ini. Ini soal nomor 4 kalian. Soal nomor 4 di tugas kalian. Ini materinya adalah, namanya itu adalah menentukan jumlah pemetaan atau fungsi ya. Nanti saya sebut pemetaan, fungsi itu sama. Menentukan jumlah pemetaan yang dapat terjadi dari dua buah himpunan. Nah, caranya gimana? Saya jelaskan dulu. Misalkan ada 2 himpunan. Pak Guru gambar 2 himpunan ini. Ini himpunan A. Ini himpunan B. Anggotanya itu ada 3 yang A. Anggotanya 1, 2, 3. Yang B itu anggotanya 2. Misalkan ini anggotanya B itu angka 4 dan 5 lanjutannya aja lah. Nah, ini ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan B. Pertanyaan saya, berapa jumlah himpunan yang berapa kemungkinan jumlah pemetaan yang dapat terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Ini penting ya. Ini maksudnya ini nanti nggak boleh terbalik. Kalau terbalik beda caranya. Berapa? Nah, caranya begini. Kalau kalian nggak tahu, kalian cukup mengerti apa namanya tadi,
syarat fungsi itu digambar bisa. Oh, aku gambar aja lah. Ini fungsi. Oh ya, ini fungsi juga. 2. Ini fungsi juga. 3. Berarti oh mungkin ada 7 kemungkinan, 8 kemungkinan. Itu bisa. Tapi susah. Kenapa? Kadang-kadang kalian ketinggalan. Apalagi jumlah anggotanya itu banyak. Misalkan kalian gambar. Ini fungsi juga. Ini fungsi. Ya kan? Ini fungsi. Gambar aja. Ini fungsi kan? Ya enggak? Ini fungsi bukan? Berarti ini satu kemungkinan. Terus kita gambar lagi bentuk yang lain. Ini juga fungsi. Malah hilang. Kepencet, maaf. Ini fungsi juga. Kedua. Ya. Fungsi juga kan? Udah 2 ya. Berarti udah 2. 1, 2. Terus gambar lagi contoh yang lain. Fungsi lagi. Temukan fungsi. Fungsi juga. Ini. Nah, ini fungsi juga. Ya kan? Bisa jadi fungsi kan? 3. Bisa lagi. Ada lagi. Ada. Ini nggak usah ke sana. Ini ke bawah ini. Udah beda ini. Nah, fungsi juga kan? Nah, tapi kayak gini tuh capek. Kenapa? Lama. Cara mudahnya gimana Pak Guru? Cara mudahnya begini. Nah, cara mudahnya kalau kalian lihat di halaman 69 ya. Itu caranya gimana? Caranya itu jumlah anggota himpunan A dengan jumlah anggota himpunan B itu dibuat perpangkatan. Kalau jumlah anggota himpunan biasanya itu pakai notasi N. Begini, N, A. Nanti kalau ada N seperti ini artinya apa? Jumlah anggota. Berarti NA berapa jumlah anggota A? Anggotanya ada berapa? 3. Iya. Kalau jumlah anggota himpunan B ada berapa? Anggotanya ada berapa? Halo? 2. Iya. Paham? Paham? Nah, perhatikan. Caranya mudah banget. Nggak usah lihat di buku. Ingat-ingat Pak Guru saja. Patokannya ini. Patokannya. Baca sama-sama. Patokannya apa? Hah? Ayo minta tolong baca. Patokannya apa? Dekat. Dekat siapa sih Pak Guru? Dekat tuh ini. Depan pangkat. Dekat itu depan pangkat. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa kemungkinan jumlah pemetaan yang dapat terjadi dari A ke B? Jadi A anggotanya 3, B anggotanya 2. Berarti yang 3 itu depan kan? Jadi pangkat. Berarti caranya yang depan itu jadi pangkat. Oh, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2. Caranya begitu. Ingat-ingat apa? Dekat. Dekat itu depan pangkat. Nah, jadi nanti kalau ada soal seperti itu, ya, ada soal seperti itu, kalian dengan mudah mencarinya. Jadi soal nomor 4, itu ada 2 himpunan. Himpunan A itu anggotanya adalah bilangan prima kurang dari 7, ya betul? Nah, berarti ini kalian uraikan dulu anggotanya itu berapa saja.
Tahu kan bilangan prima kurang dari 7? Nah, anggotanya berapa ini? Anggotanya berapa? Cari. Kan Pak Guru nggak boleh kasih tahu jawabannya kan? Nanti kalian senang lah. Ya. Nah, anggota B itu huruf vokal. Huruf vokal itu apa? A, I, dan yang lain-lain. Ya. Nah, jangan disebut semua lah ya. Anggotanya berapa berarti? Anggotanya NB berapa? Nah, kalian pasti udah tahu semua kan? Nah, pertanyaannya, tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Berarti yang depan itu A, itu jadi pangkat. Ingat katanya tadi, dekat. Yang depan ini nanti jadi pangkat. Kemudian yang B, itu dari B ke A. Karena beda nanti jumlahnya. Ingat-ingat dekat juga. Kalau B berarti jawabannya nanti depannya itu adalah pangkatnya itu yang ini. Tapi kalian harus uraikan dulu anggotanya ini. Anggotanya berapa saja. Bilangan prima yang kurang dari itu 7. Gitu paham? Bisa ya? Bisa. Atau saya kasih contoh lagi. Kasih contoh lagi ya. Misalnya himpunan A itu adalah himpunan X, di mana X kadang-kadang nanti ada seperti ini. Di mana X adalah bilangan ganjil. Bilangan asli. Bilangan asli kurang dari 4. Nah, B itu adalah B itu adalah jumlah apa ya? Misalkan ini aja. Huruf penyusun kata, kan sering dulu ya, seperti ini ya. Penyusun kata, huruf penyusun kata penyusun kata sanggau gitu aja. Nah, tentukan pemetaan atau fungsi jumlah fungsi yang dapat terjadi dari misalkan dari A ke B. Nah, kalian harus tentukan anggota-anggotanya dulu. Langkah pertama tentukan anggota A. Biar kalian tahu nanti jumlah anggotanya berapa. Oke, tolong sebutkan anggota A. Anggota A itu adalah bilangan asli kurang dari 4. Bilangan asli itu dimulai dari berapa? Dari 0 termasuk bilangan asli bukan? 0 itu tidak ya. Bilangan asli itu mulai dari 1. Kalau bilangan asli itu mulai dari 1. Kok hasil sih? Ya, mulai dari 1. 1,
2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Kalau mulai dari 0 itu bilangan cacah, ya. Dan seterusnya. Bilangan cacah mulai dari 0, ya. Ini Pak Guru dari SMP dulu sudah belajar ini punya patokan yang sama. Biar kalian tidak terbalik. Barusan kan ada yang terbalik kan? Barusan ada yang menyebutkan 0 bilangan asli. Bukan. 0 itu bilangan cacah. Patokannya apa? Ini. Ini tuh cacah. Kalian tahu permen cacah? Tahu. Hah? Semua tahu permen cacah? Tahu. Ah, permen cacah itu kan bulat-bulat ya. Ya kan? Kalau permen cacah itu bulat-bulat. Kalau nggak tahu permen cacah nanti minta tolong Desi belikan. Permen cacah itu bulat-bulat. Jadi 0 itu bulat kan? Berarti dia anggota bilangan cacah. Nah, tuh. Patokan saya dulu. Kalau belajar tuh semua harus punya patokan. Kalau jalan di tempat yang licin harus punya pegangan. Biar nggak mudah jatuh ya. Oke, berarti bilangan asli kurang dari 4. Bilangan asli kurang dari 4. Jadi mulai dari 1, 2, dan 3. 4 termasuk enggak? Tidak. Kenapa? Dia kurang dari 4 kok. Kalau 4 itu kurang dari atau sama dengan. Nah, itu baru. Ini lambangnya berarti X kurang dari 4. Nah, begini. Berarti jumlah anggota himpunan A berapa? Jumlah anggota himpunan A 3 ya. Jumlah anggotanya ada 3 buah. 3 anggota. Sekarang kalau B jumlah anggotanya berapa? Kita lihat dulu huruf penyusun kata sanggau. Penyusun kata sanggau itu ada berapa huruf? Kita lihat. Pertama ada huruf S. Terus huruf A. Kemudian N. Kemudian G. 7 Pak Guru. Terus apa lagi? Habis G? Nggak boleh dong. Nggak boleh ada G lagi. Nggak boleh. Kenapa? Karena himpunan itu anggotanya kalau double seperti ini hanya ditulis 1 kali. Ingat-ingat ya. Makanya Pak Guru memang sengaja ingat penulisan anggota himpunan seperti ini. Mesti ada yang salah. Loh, Pak Guru berarti Pak Guru nyumpah? Bukan, ini pengalaman saja. Makanya saya kasih contoh soal seperti ini. Kan ada yang bilang, G lagi. Oh, nggak boleh. Kalau double itu nggak boleh ditulis. Terus apa? A lagi. Kan nggak boleh A. Kalau double itu nggak boleh ditulis 2 kali. Berarti yang terakhir, O. A nggak boleh lagi ya. Nah, Pak Guru sengaja kok. Oh, sudah ngajar 12 tahun, masa nggak tahu? Biasa anak-anak salah di mana pasti tahu. Berarti anggota himpunannya berapa? Ya kan? Bukan 7 kan? Mesti ada yang jawab 7 soalnya. Berapa? 5. Nah, begitu. Terakhir, kalau sudah tahu anggota himpunan A dan anggota himpunan B, kita tinggal jawab. Berapa jumlah fungsi yang dapat terjadi dari A ke B? Ingat apa tadi? Patokannya apa? Halo, patokannya kata apa? Dekat. Dekat itu apa? Depan pangkat. Berarti yang depan A jadi pangkat. Berarti yang jadi pangkat 3. Berarti jawabannya 5 pangkat 3. Berapa? 3. Berarti berapa kemungkinan? Terus 25. Wah, pintar. Nah, bayangkan kalau kalian nyoba satu persatu, berarti harus bisa bikin 125 gambar. Gambar grafik. Nggak keriting tangan kalian. Bukan cuman keriting, kalau nyalin aja keriting nggak masalah, tapi mesti ada yang ketinggalan. Nyoba satu-satu, mesti ada yang ketinggalan. Sebanyak ini kok. Sebanyak ini kemungkinannya, ya kan? Nah,
Ini caranya, saya berharap kalian bisa memahami semua. Oke, sampai di sini aja ya pelajaran kita hari ini.